ini halu-halu saya, tapi terjadi sampai saat ini itu ada orang bersorban baju putih, terus sorban putih dan berjenggot. Itu beliau bertanya, untuk apa saya mengamalkan doa seperti itu kalau tujuannya tidak baik, lebih baik jangan dilakukan karena bisa mengganggu mental. Saya pikir itu pantulan air hujan ke jendela, ternyata bukan. Pas saya lihat lagi ada cewek belia sekitar usia 16 tahun berdiri kehujanan lepek tapi dengan kondisi yang maaf udah kurang utuh, meminta tolong dan bilang mau numpang neduh gitu. Kayaknya nggak ada kakinya deh karena itu dia pakai baju, mungkin itu yang baju terakhir dia pakai ketika peristiwa ya. Jadi lutut selesai, tidak ada bawahnya gitu. Dia tahu saya punya aura yang beda mungkin ya disebutnya, dan si apa disebutnya ratu itu ingin saya jadi salah satu bagian dari pelayannya gitu. Oke, sekarang di depan saya sudah ada Mbak Nia. Malam ini Mbak Nia akan menceritakan tentang pengalamannya. Awal mulanya dia bisa melihat hal-hal yang di luar nalar. Anggaplah seperti indigo ya Mbak? Ya kurang lebih seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Sempet dulu ketemu monyet katanya ya Mbak ya. Terus ketemu pernah komunikasi juga, ngulik-ngulik juga sampai apa gimana Mbak? Awalnya sih nggak ngulik ya, tapi lebih ke waktu di Surabaya itu saya pernah sakit selama kurang lebih hampir 1 bulan. Lalu demam itu selama 2 minggu nggak turun-turun kata orang tua saya. Terus diberobatkan kemana-mana secara medis dan medis pun tidak membuahkan hasil, dan itu mungkin awal mula yang membuat saya bisa bersinggungan dengan hal-hal yang tidak bisa atau tidak umum orang menjalaninya gitu. Kayak misalkan melihat sosok-sosok yang dari korban kecelakaan awal mulanya, dan kalau yang mulai sosok yang di luar nalar banget itu awal mulanya saya lihatnya ketika saya udah pindah ke Bogor sini gitu. Oh gitu. Jadi awal mulanya dulu mengalami sakit panas itu umur berapa? Umur 9 tahun. Waktu masih duduk di bangku kelas 4 atau udah mau naik kelas 5 SD ya biasanya. Nah itu di situ awal mula saya melihat ada sosok nenek yang sudah tiada tapi duduk di dalam rumah saya. Terus terkadang saya bisa melihat sosok anak kecil beberapa, dan ternyata itu sepupu saya yang sudah tiada waktu di usia baru lahir, dan ada yang 1 tahun menjalani hidup tapi usianya memang tidak bisa lanjut karena ada penyakit gitu. Gitu. Iya. Nah, waktu di Surabaya itu berarti kan katanya tadi sempat pindah ke Bogor. Apa sekarang sudah tinggal di Bogor berarti ya? Iya, alhamdulillah sekarang sudah menetap di Bogor karena orang tua pun usahanya di sini, dan saya melanjutkan sekolah kebetulan dari SMP pun sudah di sini. Oh gitu. Nah, awal mula di sini bisa melihat hal-hal yang pemicu mungkin ya. Awal di sini mulai bisa melihat hal-hal yang sama seperti di Surabaya itu awal kelas 1 SMP
ada kesurupan massal di sekolah saya gitu. Nah, setelah dari situ di dalam rumah itu sering terdengar suara-suara yang nggak lazim, kayak misalkan cuitan burung, padahal orang tua saya tidak memeliharanya. Terus abis itu ada suara kaki yang digerak-gerakan tapi di atas plafon, bukan seperti jalan tikus gitu, enggak ya, tapi benar-benar kaki yang dihentakkan seperti orang baris berbaris gitu. Nah, itu awal mula kejadian di sini. Terus gongnya awal banget bisa ngelihat itu ya karena itu waktu malam saya terbangun dari tidur, terus ke kamar mandi, itu saya tiba-tiba dari tembok ada suara bisikan. Tapi tadinya tuh cuman suara aja. Terus 2 kali ditengok, 3 kali ditengok, ternyata pas 4 kali ditengok ada kepala sosok monyet yang bener-bener kayak gorila itu muncul di tembok. Itu bukan bayangan, itu bukan halusinasi, bener-bener kepala segede mangkok gitu yang muncul. Oh, jadi yang nongol kepalanya aja? Iya, kepalanya aja sambil kayak orang bernafas berat gitu. Itu tuh terjadi bukan sekali, jadi beberapa kali, kayak misalkan di hari-hari tertentu atau setiap hujan gitu, itu pasti muncul. Selalu di kamar mandi? Iya, selalu di kamar mandi, di tembok kamar mandi gitu. Maksudnya di tembok kamar mandi dia ngintip apa nongol dari tembok gitu? Mukanya literally ini tembok, terus langsung jadi kayak lukisan 3D yang muncul dari tembok gitu. Tapi ditelisik-telisik itu sosok yang menempati situ apa gimana? Kalau itu saya kurang tahu, tapi ada yang bilang itu peliharaan orang, literally nggak tahu peliharaan gimana, terus nggak tahu itu dari situ. Tapi kalau dari situ sih kayaknya enggak ya, karena awal-awal nggak ada gitu. Tadi sempat di luar sebelum syuting kita sempat ngobrol, mbaknya sempat pernah juga katanya ikut pencak silat. Itu di umur berapa tuh? Apa ada pernah diajarkan juga untuk menguasai ini? Pencak silat sampai hari ini alhamdulillah masih mengajar dan melatih jadi guru dan pelatih. Cuman kalau ilmu kebatinan dulu saya sempat belajar karena saya pikir kalau terus-terusan diganggu sama hal-hal kayak gitu kan nggak baik. Akhirnya saya mencoba membentengi diri dengan ikut ilmu kebatinan di pencak silat. Terus diberilah beberapa amalan doa dari guru saya untuk diamalkan dan dijalani gitu. Kayak misalkan ngaji. Contoh yang saya jalani adalah ngaji setiap hari mengamalkan 1 surat. Saya pikir setelah mengamalkan itu sosok monyet ini memang benar-benar udah nggak pernah muncul lagi. Tapi dari inilah pemicu kejadian-kejadian lain kayak gitu. Terus dari ini di guru saya pernah bilang untuk mengamalkan ini selama 40 hari. Nah, saya cobalah untuk menjalani itu. Pas saya jalanin di sekitar 20 atau 30 hari ke depan itu ternyata memicu kejadian lain. Jadi waktu saya setelah mengamalkan itu, nah saya ketiduran. Habis itu di dalam mimpi, entah ini halu-halu saya tapi terjadi sampai saat ini, itu ada orang bersorban baju putih, terus sorban putih dan berjenggot. Itu beliau bertanya, untuk apa saya mengamalkan doa seperti itu? Kalau tujuannya tidak baik, lebih baik jangan dilakukan karena bisa mengganggu mental. Begitu. Dan akhirnya di stop sampai situ kali ya? Ya, kalau mengaji nya saya stop di hari itu juga ketika saya terbangun, tapi
sosok itu sampai sekarang kalau misalkan saya sholat atau saya berlaku tidak baik, dia tetap muncul gitu. Sebagai seorang yang sebelumnya tidak bisa melihat hal-hal yang di luar manusia biasa, tiba-tiba bisa melihat gitu, rasanya gimana Kak? Jujur sebenarnya terganggu, tapi setelah lama dijalani ya tetap terganggu ya, namanya juga hal-hal yang tidak bisa diceritakan ke halayak ramai sebenarnya. Jadi saya coba menerima, tapi kadang-kadang gangguan itu juga di luar nalar gitu. Waktu itu pernah ada pengalaman juga, pulang dari latihan silat sekitar pukul 2 dini hari itu saya ditegur, saya naik motor sendirian. Terus ditegur bapak-bapak tukang ojek, beliau bilang kayak, "Neng, itu kasihan adeknya, kalau jemput adeknya malam-malam tuh dipakein baju yang bener, jangan cuma pakai celana aja terus udah langsung dibawa," gitu. Entah itu bapak-bapaknya yang halu atau entah itu yang saya bonceng yang halu, saya juga nggak tahu. Yang jelas saya waktu itu sendiri gitu. Itu dari pencak silatnya nggak jauh dari rumah? Pencak silatnya nggak jauh dari rumah, tapi memang dari jalan itu sampai rumah saya terbentang rel kereta gitu. Iya. Setelah itu sampai ke bawah ke rumah apa gimana? Sepertinya iya, karena ada beberapa peristiwa yang kurang mengenakan perihal jalur kereta. Kan seperti yang kita ketahui, kadang-kadang ada yang kecelakaan, bunuh diri, atau bagaimana dengan sengaja atau tidak sengaja menabrakkan diri ke kereta tuh. Itu sampai beberapa waktu lalu ada waktu itu kan hujan deras. Kebetulan jendela saya itu menghadap rel kereta banget, dan jendela saya itu, kamar saya kebetulan di lantai atas. Nggak ada nggak ada ubin, nggak ada teras, tapi tiba-tiba jendela kaca saya itu terketok 3 kali. Waktu saya cek, saya pikir itu pantulan air hujan ke jendela, ternyata bukan. Pas saya lihat lagi, ada cewek belia sekitar usia 16 tahun berdiri kehujanan, lepek, tapi dengan kondisi yang maaf udah kurang utuh, meminta tolong dan bilang mau numpang neduh gitu. Itu beberapa kali kejadian kayak gitu juga sering saya lihat. Itu posisi si cewek itu ada di bawah apa sejajar dengan jendela? Kebetulan sejajar dengan jendela, padahal kamar saya di atas. Berarti kayak melayang deh. Iya, dan melayangnya pun kayaknya nggak ada kakinya deh, karena itu dia pakai baju, mungkin itu yang baju terakhir dia pakai ketika peristiwa ya. Jadi lutut selesai, tidak ada bawahnya gitu. Oh, jadi sebenarnya sosok wanita ini ada sempat kejadian kecelakaan di kereta apa gimana? Ya, ada beberapa waktu lalu di daerah sini tuh ada, entah itu korban dibuang ketika masih bernyawa atau tidak, tapi isu dari lingkungan adalah beliau adalah korban pelecehan atas teman-temannya, lalu dia dicekoki minuman beralkohol, terus diruda paksa oleh beberapa pria. Setelah itu ditinggalkan di rel kereta gitu. Tapi ditemukan mayatnya? Ditemukan, kebetulan beberapa bagian tubuhnya juga terpental sampai dekat rumah saya. Mungkin dia bisa sampai ke dekat rumah saya karena ada badannya nggak ketemu atau gimana gitu. Salah satu tubuhnya mungkin ada yang udah ketemu kali ya? Iya. Oke. Tapi aku penasaran nih Kak, sama kayak misalkan kakak nih yang bisa melihat hal-hal seperti gitu, pernah komunikasi gak? Atau memang tidak mau komunikasi? Ya mungkin kayaknya karena nggak mau, jadinya saya nggak pernah komunikasi. Tapi dengan bertatap mata aja kayaknya mereka pun tahu kalau kita bisa ngeliat mereka gitu. Cuman saya nggak ada usaha untuk bisa dan mau komunikasi dengan mereka gitu.
dari hal-hal yang sering saya jalani dan alami ini mungkin bisa ditarik kesimpulan kayak ketika kita dikasih anugerah atau mungkin beberapa orang menyebut ini kesialan, ya udah terima aja ya, daripada kita berusaha untuk seperti menutup atau membentengi diri dengan kegiatan-kegiatan yang kayak tadi ilmu kebatinan yang bukan membuat diri kita aman, malah memicu keburukan-keburukan untuk melihat atau menjalani hal normal malah jadi nggak normal gitu. Oke Kak, aku ada pertanyaan nih yang nempel dari tadi. Ada temanku yang dulu sempat lumpuh 1 tahun setelah turun dari naik gunung gede. Dia akhirnya bisa melihat seperti kakak tadi. Aku mau tanya, sosok sejatinya makhluk seperti itu kakak udah pernah melihat belum? Seperti yang ada di alam maksudnya ya? Enggak, maksudnya kalau menurut temanku nih, kayak misalkan kayak kuntilanak, itu setan-setan pohon nangka ada tuh. Pocong itu katanya sosok jin-jin yang masih bagus. Katanya sosok yang lebih aslinya tuh nggak ada rupanya tuh nggak karuan gitu. Oh, gitu. Iya, banyak yang kayak gitu. Kayak misalkan rumah saya yang di Jawa Timur kan kebetulan belakangnya tuh pohon bambu yang liar gitu, bukan nggak ada yang punya. Itu dulu kan belum ada, bahkan sampai sekarang sih kamar mandi masih terbatas gitu. Nah jadi kita kalau misalkan mau ke toilet itu harus keluar rumah dulu, terus kebon baru kamar mandi. Itu ada waktu itu, nggak tahu saya halu apa enggak ya, cuman ada kayak gumpalan kepala, perut, langsung pinggang udah di bawah tanah, terus mukanya cuman isinya mata doang. Tapi matanya itu bisa ngomong gitu, dengan cara dia berkedip itu mengeluarkan suara untuk komunikasi gitu. Iya, soalnya temenku itu sampai kadang waktu awal-awal ya, dia tuh muntah terus katanya kalau ngeliat hal seperti itu. Dia kalau ngeliat kayak setan pohon nangka tuh, ya bagus itu, dia bilang kayak gitu. Nggak tahu ya, aku ini cerita versi temenku gitu, makanya aku tanya apa memang kalau sosok sejatinya tuh memang nggak ada rupanya gitu ya berarti ya? Kadang iya, terus ada yang benar-benar ini kembali lagi ya ke masalah yang tadi saya mengamalkan selama 40 hari itu. Selama proses itu di mana saya pergi itu pasti saya ngelihat hal-hal yang sejatinya memang dari sana, bukan yang kayak kuntilanak, genderuwo, pocong gitu, nggak ada. Cuman bener-bener yang ikan tapi punya kaki kayak kuda gitu. Terus dia bilang dan menawarkan kayak, kamu mau kekayaan kan dari apa yang kamu jalanin sekarang, nih saya kasih, tapi nanti daerah ini akan menjadi bagian saya. Artinya itu kayak dia memberikan sesuatu yang bagus, tapi jalanan komplek itu jadi danau gitu. Juga sempat kayak gitu ini bukan mimpi, tapi di penglihatan saya benar-benar waktu naik motor terus berhenti niat mau cek HP, tahu-tahu makhluk itu nyamperin gitu. Terus kakak abis ketemu gitu gimana? Besoknya capek sih, kayak abis ngelakuin hal yang 2 hari berturut-turut nggak tidur gitu bawaan badan itu. Jadi kayak ngantuk, capek, terus mood nggak bagus gitu. Oh, dia menawarkan ya kayak? Iya, karena itu tadi kan saya melakukan ritual ya hitungannya ya. Jadi saya ngaji itu selama 40 hari. Nah, di proses itu memang saya tidak diganggu oleh hal-hal yang saya niatkan untuk ditutup, kayak misalnya ngeliat pocong, kuntilanak, itu benar-benar memang nggak lihat, tapi hal itu yang datang. Mungkin itu cobaannya, makanya daripada saya yang nggak sehat, daripada saya juga mentalnya nggak kuat, lebih baik saya nggak menjalani itu gitu. Tapi setelah itu dia nggak datang lagi? Nggak. Hal kayak gitu tuh kayaknya ketika kita melintas di daerah dia aja sih, nggak ikut sampai kita pulang atau ikut mampir ke mimpi kita juga nggak. Kita kemana-mana agak risih juga ya? Iya, terus
kalau misalkan ada satu kejadian lagi, waktu itu beberapa bulan lalu saya melakukan perjalanan ke Jogja. Kebetulan itu memang lagi libur sekolah anak-anak dan nggak high season, makanya saya memutuskan ke Gunung Kidul, ke pantai gitu. Saya menyewa villa dengan niat ya mau healing dari keramaian, abis pusing capek mengajar atau bercengkrama dengan orang. Niatnya mau healing. Pas di sana pulang-pulang 7 hari pertama saya menginjakan Bogor itu tiap hari saya mimpi datang ke sanggar tari yang penarinya itu aja. Setelah pulang dari healing? Ya, setelah dari Gunung Kidul itu. Karena saya ke sana kebetulan sendiri, literally sendiri, bener-bener sendiri. Oke. Nah, setelah sampai Bogor, mimpi penari? Iya, mimpinya tuh sama. Template-nya saya tiba-tiba ngajar, tapi saya nggak di tempat ngajar. Ngajarnya itu saya di sanggar tari, padahal saya nggak pernah bisa nari. Dan isi penarinya juga selalu sama, 4 penari yang sama, 1 yang berparas beda. Maksudnya kayak dari selendangnya, dari riasannya itu. Oke, tapi kakak pernah nggak, maksudnya sampai ingin tahu sebenarnya ini apa sih gitu? Maksudnya dalam artian di mimpi ini ya, kita membahas yang si mimpi ini kan 5 sosok itu ya. Nah ini nih ada maksud apa gitu? Nah dari situ kan kebetulan saya punya teman-teman pesilat yang kebetulan ngerti hal-hal kayak gini. Saya tanya, kok perasaan belakangan ini tiap bangun tidur makin capek ya, bukannya fresh gitu. Terus mimpinya juga template itu terus, kenapa ya gitu. Akhirnya teman saya coba bantu cek yang ngerti hal-hal gaib seperti itu, ternyata dia tahu saya punya aura yang beda mungkin ya disebutnya, dan si apa disebutnya, ratu itu ingin saya jadi salah satu bagian dari pelayannya gitu. Makanya saya selalu diundang ke tempat dia yang tempatnya tuh kayak pendopo atau padepokan yang biasa dipakai buat tempat nari gitu, dan dia bawa 4 pelayannya juga itu untuk menarik dan biar saya melihat kalau misalkan saya bergabung ke sana pakaian saya akan sama seperti mereka gitu. Oh gitu. Iya. Tapi efeknya setelah itu sampai sekarang masih terasa kak? Maksudnya kan kakak udah mimpi itu dan ditawarin seperti itu, ada kelanjutannya? Ada. Sebenarnya dari mimpi itu terus kan saya berusaha untuk lebih sering sholat gitu ya, walaupun nggak ngaji tapi ya udah berdoa aja kayak ya Allah nggak mau kayak gini, mimpinya stop gitu. Dan mimpi terakhir yang saya diperlihatkan tentang sanggar tari dan 1 orang pemimpin itu, saya dikasih pilihan untuk kamu jadi bagian dari kami dan kami akan memberikan rezeki lebih untuk keluarga kamu, tapi kamu jadi pelayan saya gitu. Terus saya minta bantuan ke teman saya dan orang yang ngerti hal seperti itu untuk saya nggak mau ikut ke dia, dan tawaran itu ternyata juga nggak selalu enak gitu. Takutnya jadi tumbal atau seperti apa kan. Jadi kata teman saya yang ngerti itu kita disuruh menumbalkan diri kita sendiri demi kemakmuran keluarga. Tapi kan ketika keluarga saya makmur, takutnya nanti di jangka waktu yang entah berapa lama, takutnya mereka pun diajak untuk menjadi bagian dari suatu kerajaan itu, kita nggak pernah tahu. Iya, niatnya healing malah jadi kemana-mana ya kayak. Malah disuruh menumbalkan diri. Berarti kakak aromanya wangi mungkin ya? Ya kesialan itu mungkin yang terlalu tersebar. Iya iya. Setelah itu pernah ngalamin apa lagi kak? Pengalaman-pengalaman yang baru di bulan puasa kemarin itu hal yang paling menurut saya di luar nalar ya, karena ibu saya setelah sholat subuh itu
langsung pergi ke pasar, terus langsung masak untuk bersiap jualan bukaan gitu untuk takjil sore. Nah, di pagi itu masih sekitar jam 5 lebih tapi udah mulai muncul itu loh matahari yang masih malu-malu gitu. Ibu saya tuh tiba-tiba berdiri di dekat jembatan dekat rumah saya yang bawahnya rel kereta api. Berdiri di situ aja. Saya sapa, nggak jawab balik, saya panggil pun nggak nengok. Tapi ketika saya teriakin ibu saya untuk saya panggil, ibu saya masih berdiri di situ, tapi ibu saya yang lain keluar dari rumah sambil marah-marah gitu. Masya, merinding saya. Ya jadi saya teriak-teriak. Iya, ada 2 ibu yang sama dengan baju yang sama gitu. Jadi yang satu berdiri membelakangi saya ngelihat ke jembatan ke rel kereta api. Nah, ibu saya yang lain ini dari dalam marah-marah sambil bilang kayak, apa sih pagi-pagi udah teriak-teriak gitu. Sedangkan yang ini tiba-tiba jalan aja menjauh dari jembatan itu. Oh, setelah ibu datang? Belum keluar tapi udah ada suaranya di dalam. Ibu saya kan teriak tuh. Saya di depan pintu, terus saya ngelihat ke jembatan gitu. Ya Allah, iseng banget ya. Iya. Padahal itu pagi-pagi, katanya kalau bulan puasa kan setan di kerangkeng, tapi itu siapa nggak tahu. Iya. Mungkin setan penggoda kayak Pimen sama Nui kali. Oke Kak, terima kasih banyak. Kira-kira Kak mau kasih pesan apa buat teman-teman Star Rumah ID ini Kak? Paling pesannya kayak berdoalah lebih sering, tapi dengan niat untuk berdoa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah percaya sama hal-hal yang ibaratnya kayak amalkan doa ini agar begini. Mungkin itu bisa menolong, mungkin itu memang amalannya seperti itu, tapi niat hati kita lah yang membuat arti dari doa itu jadi berbeda gitu. Oke. Kania, terima kasih banyak. Semoga Kakak sehat selalu dan Amin. sukses selalu Kak. Amin. Terima kasih banyak sudah mau mampir di Star Rumah ID. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mas Melki.